Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Mari kita awali kajian pada pagi ini dengan seperti biasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih di surat Al-Baqarah ayat ke-49 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum العذاب يذبحون أبناءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا برحمة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Langsung masuk kepada bab ke-6 ya. Bab ke-6, babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas mengenai semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyemirnya Rasul kepada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul juga sama ya. Jika di antara kita ada yang suka disemir rambutnya, Rasul juga diantaranya suka menyemir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaym qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر. Aku, ya, kata beliau ya, aku ketika atau setelah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li bersama anakku, kata sahabat Abu Rimsah. Faqala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka hadza, itu adalah anakmu, ini ada anakmu. Fakultu na'am, iya, asyhadu bihi, aku bersaksi bahwasanya ini anakku. Artinya betul Rasul, ini adalah anakku. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajni alaika, sesungguhnya dia tidak akan dibebani alaika atas dosa yang telah engkau perbuat. Wala tajni alaih, dan engkau tidak akan dibebani atas dosa yang telah dia perbuat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berkata demikian? Karena dalam syarahnya fakana adatul Arab, karena kebiasaan orang Arab, dalam syarahnya qoblal Islam, sebelum datangnya Islam, mereka beranggapan bahwasanya bapak atau anak saling mewarisi dosa.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada beliau, sahabat Abu Rimsah beserta disaksikan oleh anaknya, bahwasanya antara bapak dan anak tidak akan saling mewarisi dosa per dosa, kecuali ada dosa-dosa memang maknanya adalah ketika kita jadi fasilitas dalam dosa tersebut, maka itu akan dapat bagian. Qala, berkata beliau, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat rambut uban beliau itu ahmar, berwarna kemerah-merahan. Jadi mana apa disemir ya, disemir warna kemerah-merahan ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah beruban, itu bolehlah semir ya ke warna merah-merahan. Ittiba bi sunnat bi Rasulillah sallallahu, niatkan ittiba, mengikuti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita menjadi nilai ibadah, bukan hanya tren. Tapi kan zaman sekarang anak muda khususnya, yang kita tahu anak muda tidak jarang yang sudah beruban, meskipun ada saja kemungkinan mereka tapi disemir kan, disemir. Kebanyakan bukan karena menutup uban, akan tetapi memang trennya cenama gaul, mending bodas kulitna, kadang mah hideung geuneuk, ieu beureum rambut siga klub jagong, terang klub jagong. Geuneuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata beliau juga suka menyemir rambutnya, tapi sahabat ini melihat semiran Rasul pada waktu itu ahmar, kemerah-merahan. Di sini menegaskan bahwasanya diperbolehkannya menyemir rambut ya, yang sudah memutih itu boleh ya. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Abi an Syarik an Utsma bin Mauhab qala suila Abu Hurairah radhiyallahu anhu mardu'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada mereka yang Allah muliakan. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai ya, nyemir lah nya. Ari Rasul nyemir teu, nyemir rambut teu? Ditaruh situ Abu Hurairah. Kenapa sahabat banyak suka nanya ke Abu Hurairah? Karena memang seperti yang sudah kita jelaskan, termasuk sahabat yang terdekat di antara sahabat-sahabat lainnya yaitu adalah Abu Hurairah, karena tinggal di serambi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering melihat kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi, khususnya keseharian Rasul. Contoh di sini, saya yakin antara bapak dari ujung kiri ke ujung kanan itu masing-masing sama orang Gerenseron mungkin ya. Bahkan ada yang satu RW, bahkan ada yang satu RT. Kira-kira yang lebih mengenal keseharian si bapak A ini orang yang beda RT atau satu RT? Satu RT. Lebih rinci lagi tetangganya rumah gitu ya. Demikian Abu Hurairah. Kadang sering ditanya tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, qala na'am. Iya, Rasul itu suka menyemir rambutnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan diharamkan, haram hukumnya ya, bil hina au ghairuha lil yadain warijlain fi haqqir rijal. Ya, diharamkan, bahkan artinya tidak boleh, dilarang jika ada laki-laki yang dihina. Jadi kan ini kan Rasul itu banyak disemir, kemungkinan dengan henna atau dengan pacar itu ya. Pacar yang warna hijau itu tempel. Di sini jelaskan tidak dibenarkan, artinya dilarang bagi laki-laki yang menghena tangannya dan kakinya untuk laki-laki. Tapi di sini dijelaskan wa yajuz lin nisa, boleh untuk wanita selama bukan untuk dipertontonkan kepada selain muhrimnya. Untuk laki-laki tidak boleh. Tapi ya pasti tidak mungkin ada ya, atau ada saja. Mungkin ada saja, ya mungkin ada saja. Mungkin, kalau saya tidak pernah lihat
Kalau lihat, kayak geli juga lihatnya ya. Gimana begitu? Di sini ada, apalagi gini-giniannya tangannya. Aduh, ini ada urat beuheung gitu kasar orang Sunda mah aduh. Hoyong ooan gitu ningalanya. Kemudian faedah selanjutnya dalam syarat jelaskan habul alwan alhina ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sufratu. Yang paling dicintai oleh Rasulullah warna untuk menyemir atau henna adalah ke merah, ke kuning ke oranye lah, dekat dengan merah ya, kuning ke agak ke oranye-oranyan sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita lihat para syekh dari Arab ya, Timur Tengah, karena mereka emang sukunya Arab ya, itu mereka kadang jenggotnya itu agak kemerah-merahan. Itu bukan punten, imah syekh ini mah kayaknya di merah-merah sering moyan kayaknya. Moyan papanasan sering di kebon sih nama. Maculnya di sawah. Maka ada berem. Padahal memang itu di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir jenggot dan rambutnya yang sudah memutih. Kebiasaan Rasul itu lebih suka kepada kuningnya ke oranye, lebih ke merah, dekat ke merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang rambutnya jadi warna kecoklat-coklatan biasanya karena sering terjemur matahari. Tidak hanya rambutnya kecoklatan tapi kulitnya kehitaman. Jadi sepaket lah sama ujung rambut sama kulit sepaket yang biasa. Tapi subhanallah, biasanya yang suka ke sawah itu Pak, kita lihat kan orang tua ya di kampung-kampung salager Pak, sarehat. Saya dulu pas hajian ya. Pas hajian itu ada, kan saya bagi tugas ya, di Mesir itu bagian tugas tembus tenaga musiman. Alhamdulillah berkah doa para sepuh kan. Sebelum pulang Mesir saya alhamdulillah izinkan berhaji plus tugas musim haji. Biasanya kalau mahasiswa ya hajian ya tugas. Saya kebagian tugas juga pas di Arafah bagian maktab. Jadi pusat penyambung antara bahasa Indonesia ke bahasa Arab eta puyeng. Iya keluhan, belum selesai keluhan lagi. Saya kadang beda-beda bahasa daerah. Ada orang bahasa mana? Bahasa mana saya kalau Bapak bahasa saya, bahasanya ini bahasa apa? Kumpulin anak-anak kan, tolong ini bahasa apa? Oh ini bahasa Kalimantan. Bahasa apa gitu? Ada satu bapak itu curhat. Kawan saya itu tidak paham. Ini ngomong apa? Tapi kayak bahasa Sunda ini mah. Panggil si Husni ya, saya cari ya. Ini si bapak curhat. Bapak dari mana kawit? Di mana kawit? Abdi teh Kang jang abdi teh di orang Cianjur abdi mah. Orang Cianjur dia puntennya. Abdi orang Cianjur. Oh, bapak teh Cianjur mun. Kumaha bapak? Aduh, ieu teh bapak ditinggalkeun ke rombongan, ditinggalkeun atau bapak ka mana wae jalan-jalan? Nya si bapak teh kadinya heula pas ka dieu tos aya si bapak mah ditinggal ke mall ditinggal pasti Pak katanya pasti rombongan mah tidak apalagi yang ketuanya ya rombongan pasti ngecek bapak ka mana wae bapak ningalila eta tara waraas eta gunungnya nah kadenya aku saya oleh saya jadi bapak maktab berapa tidak tahu kita bisa dicek kan di ini ya di gelang ya yang haji umrah itu gelang ya khususnya haji itu ada gelang yang dari tembaga putih itu ya ada kode. Itu kami petugas itu tahu kode-kode tertentu karena punya datanya. Kode ini pasti maktabnya ini. Hayu Pak, naik kendaraan, ulah lajang, lumpang atuh. Waduh coba teh, siap Pak, siap. Abi nu ngorakeunna tiluan, eta mah aduh Pak leus. Karena hampir 2 kilo 3 kilo jalan. Si bapak, Pak kuat kieu bapak. Bapak mah biasa jang di sawah tiap poe ka sawah. Eta di bumi aki ka sawah teh sampai 4 kilo 5 kilo jang. Biasa aki mah. Betul, kelihatan tidak disendal juga si bapak. Coba bayangin di Arafah bagaimana panasnya. Itu artinya apa? Ternyata fasilitas kesehatan itu Allah sudah sediakan di alam kita gitu ya. Sudah. Jadi sudah Allah fasilitasin. Mau sehat katanya pagi-pagi gak usah pakai sendal gitu ya. Jalan-jalan. Ini kan di aspal, jalan aspal bolak-balik. Tahu di sendal. Kadek kacugak, di mall kacugak, terang kacugak.
kena belingnya, tidak mungkin di sini. Itu bagus untuk obat rematik. Ternyata orang tua kita ya seperti itu. Itu subhanallah banyak mungkin bapak yang sudah umroh hajian banyak hal-hal yang justru kita tidak habis pikir kok bisa karena saya menyaksikan langsung di padang Arafah itu yang banyak wafat, mohon maaf, bukan yang sudah tua renta Pak, bukan di atas 60 tahun, tapi justru di bawah 60 tahun, bahkan di bawah 40 tahun banyak meninggal. Kenapa? Karena terbuai dengan kemewahan dunia. Kemana-mana dikit-dikit, deket 2 meter di motor misalkan. Nah, di motor dikit-dikit itu tidak digunakan, manfaatkan kaki untuk berjalan di bumi Allah Subhanahu, atau dengan makanan yang kurang sehat. Nah, gitu ya. Kembali ke sini. Belok di mana tadi teh? Di asufroh. Jadi ke kuning ke merah-merahan rambut Rasulullah SAW. Dan itu paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Dan di sini jelaskan jawazu talwinu sya'ar. Boleh mewarnai rambut bil hina, dengan henna lirijal, baik laki-laki wan nisa atau perempuan. Tapi untuk perempuan ada syarat tertentu ya. Wa ghairul laun al aswad, selama bukan warna hitam. Mohon maaf ya, di warna hitam itu ulama adapun yang tidak haramkan paling mentok itu di makruh itu. Tidak ada yang boleh, silakan. Paling ini makruh, haram makruh haram, demikian ya. Tapi yang selain warna itu maka diperbolehkan, silakan Bapak warna hijau, pink, koneng, berem gitu ya, mangga. Ari resep mangga. Paling iya cangkurileung jadi mana cangkurileung hiber gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ibrahim bin Harun qala anba'ana an-Nadhr ibni Zurah an Abi Janab an Iyad ibni Laqit anil Jahdamah imra'ah Bishrin ibni Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasal wa bi ra'sihi rad'un min hanna'i aw qal radghun syakka fi hadha syekh. Ini ada keraguan ya riwayat ini. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, yanfudu ra'sah, sedang mengeringkan apa? Mengeringkan rambutnya. Sekarang mah di apa tuh ini? Gitu ya. Rasul mungkin jemur ya, saya tidak tahu tepatnya bagaimana. Yang penting Rasul keluar rumah sedang mengeringkan rambutnya. Wa qad igtasal, dan kondisi Rasul itu setelah mandi. Wa bi ra'si rad'un min hanna. Kemudian terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mewarnai, rad'un bermakna latkhul hana di sini dalam syarahnya. Jadi mewarnai atau secara bahasa latkhul itu melumuri, limuran. Jadi mewarnai, Rasul itu sedang mewarnai rambutnya dengan henna. Sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu an ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya makhduban, disemir. Itu ya, riwayat mengenai semir ya, Rasul menyemir rambutnya yang sudah memutih. Maka jawaz, boleh hukumnya, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu ketika ingin menyemir rambutnya. Yang penting dipastikan untuk menyemirnya itu halalan thayyibah ya, dan bagus untuk dipandang ya, dan tidak memberikan madarat kepada bagian tubuh kita ya. Dipastikan seperti itu. Babu majaa fi kahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas mengenai celak ya, yang ini bahasa Indonesia apa? Celak juga sama. Yang buat hitam mata itu celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mencela matanya. Sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dalam riwayat sirah ya, meskipun ini ulama ikhtilaf dalam kedudukan riwayat ini, tapi Al-Imam As-Suyuti menuliskan juga dalam Al-Khasaisul Kubra. Imam Suyuti termasuk atau di kitab sirah Al-Dibai atau Al-Barjanji, itu kitab sirah, mengatakan Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran makhulan bi'inayatillah, gitu ya. Rasul itu bahkan sajidan disebut. Rasul itu lahir dalam keadaan bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tegaskan meskipun riwayat ini khilaf ulama. Yang penting kita ambil ibrah saja di sini. Rasul lahir dalam kondisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda daripada kita, ya, karena Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makhtunan, sudah terhitan. Di sini ulama ikhtilaf, tapi yang lebih masyhur hitannya di hari ke-7 oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masruron, ari-arinya sudah terputus bersih. Ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada di antara bayi-bayi di dunia ini atau di Indonesia ini atau di komplek ini yang lahir sudah demikian? Kemungkinan kita jelaskan tidak ada. Kalaupun benar ini riwayat ini, maka ini khususnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Allah sudah memuliakan, mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Makhulan, dicela. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan kaifiahnya bagaimana. Jadi biar mungkin di antara bapak-bapak suka mencela ya, bukan mencela, menghina ya, dicelaan, celak ya, pakai kaf itu, dicela. Yang kayak gini, yang buat mata itu mungkin ada di antara bapak-bapak suka. Maka ini kaifiah agar kita benar bisa mengikuti ya amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibni Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismid fa innahu yajlul basar wa yunbitu asy-sya'ar wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Bercelalah kalian semua bil ismid, dengan ismid itu batu, Pak. Ismid itu batu buat mungkin bapak-bapak yang sudah umroh atau hajian ya, suka di sana suka ada yang jual bentuknya masih batu atau sudah kemasan ya, yang dikemas itu yang serbuk. Di sini ismi itu yang masih babatuan. Saya masih ingat dari semenjak kecil itu orang tua saya suka ngagosok, Pak, ngagosok dina kenteng. Kenteng ya dari tanah liat itu digosok itu. Mungkin di antara bawah juga demikian ya. Gosok batu itu batu. Dioleskan. Masih ingat ya? Tapi ke hidung gitu ya. Saya itu masih kecil mungkin ini ngapain kayak gini gitu ya. Ternyata ini termasuk di antara kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu batu, itu batu yang untuk bahan pokok buat celah itu. Dulu saya masih sekarang sudah kemasan, yang sudah dipadah itu, yang sudah bubuk ya. Itu ternyata bagus, Pak. Ini riwayatnya fa innahu yajrul basar. Ternyata faedahnya apa? Memperjelas penglihatan kita. Karena terbukti kalau saya pribadi kalau celaan itu, Pak, cilehnya apa bahasanya? Mohon maaf, tai mata ya. Itu sudah keluar numpuk di sini. Kita ambil, artinya apa? Membersihkan di dalam mata kita, maka pandangan lebih jelas. Itu faedah diantaranya. Ini riwayat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas ini yang katanya. Wa yunbitu sya'ar, kemudian menumbuhkan
bulu mata, jadi menyuburkan bulu mata. Ya, artinya kan mungkin bulu mata kan ada yang rontok, itu lebih subur lagi ketika sering dengan dicela dengan batu al-ismid, bukan dengan suka ada sidau ya. Sidau itu yang nanti apa itu yang apa itu namanya apa Pak? Itu saya mohon maaf saya kurang itu ya. Itu tidak, tapi ini riwayat di sini dengan batu ismid bagusnya. Si Bising khawatir diantara bapak-bapak istrinya suka yang pakai hitam-hitam matanya, baiknya pakai rekomendasi ini aja lah. Pertama ikut sunnah, keduanya banyak manfaatnya, itu pakai aja. Tapi kan sama menghitamkan ini pinggir mata ya. Itu lebih baik seperti itu. Karena sudah ada yang bentuknya sudah mulai cair ya, agak cair. Jadi mudah kayak pensil itu. Itu sudah ada. Wa zama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah. Pendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki apa? Wadah celak, punya wadahnya, yaktahilu binha, dan Rasul biasanya mencela mengambil dari wadah tersebut. Kulla lailatin salasatan fi hadhihi. Fi hadhihi ini dalam syarah mengatakan bahwasanya di malam hari, waktu malam hari Rasul itu mencela 3 kali. Fi hadhihi Rasul, Ibnu Abbas sambil menunjukkan ke mata kanan. Fi hadhihi, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi mungkin kalau sekali udah tebal itu jadi barong, jadi kuntilanak, jadi hidung gitunya, tidak. Maksudnya tipis jadi tebal 3 kali sunnah Rasulnya. Wa salasatan fi hadhihi, 3 kali yang kiri. 2, 3 sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Abbas melihat Rasul seperti itu. Kenapa? Karena memang beliau masa kecilnya sering hidup atau tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita contoh dari mulai terkecil bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, asal diniatkan ittiba' bi sunnati Rasulillah, mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dijelaskan di syarah al-kahlu sunnah indal Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ini tuh sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis selanjutnya itu hanya menjelaskan, menegaskan saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanam bil ismid salasan fi kulli ainin, wa qala Yazid ibn Harun fi hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha 'inda an-naum salasatan fi kulli ain, sama ya. Rasul suka mencela matanya dengan 3 kali di waktu malam, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya, itu riwayatnya sama semua. Kemudian selanjutnya, karena riwayatnya sama semua setelahnya, babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Turki itu apa Pak? Museum apa yang banyak peninggalan Rasul itu? Tip apa? Tok tapi itu. Tapi. Oh, tok kafi. Nah, itu yang mungkin ada umroh ya, umroh plus atau haji plus itu ya. Nah, di sana sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah yang sudah melihat langsung, tapi diniatkan mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat, berkata Ummu Salamah, kana habbath thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dicintai adalah sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-qamis, gamis ya.
Tapi gamis di sini terbuat dari bahan katun ya. Komis itu gamis geblusan lah, curama geblusannya gamis. Di sana tertera di museum itu ya. Terlihat gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dijelaskan faedahnya. Waroda annahu Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun indah illa qamisun wahidun faqat. Jelaskan dalam syarahnya. Banyak riwayat menjelaskan bahwasanya Rasul itu memiliki komis ya, gamis hanya satu. Artinya mungkin diganti sama yang lain, pakai lagi komis ya. Tapi di sini jelaskan dalam syarah komisun wahidun faqat, hanya satu gamis. Ya, subhanallah. Bahkan Rasul itu raja ya, raja atas para raja di muka bumi ini. Tapi pakaiannya subhanallah ya, sangat sederhana sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya diri kita masing-masing. Kalau kita milih gamis kayaknya beda-beda. Hari ini warna putih, hari ini warna biru, hari ini warna apa itu update kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di sini hanya memiliki satu gamis sallallahu alaihi wasallam. Ini memang budaya di Arab itu memang pakaiannya biasanya gamis, geblusan. Kenapa? Karena dengan cuaca yang ekstrim, panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Gitu kalau panas itu Pak, kalau pakai gamisnya enak, teu hareudang, bahasa Sunda mah teu ngelekep, tidak gerah di dalam, karena celah antara untuk masuk tangan ya, leher ke kaki itu luas, longgar. Kalau kita lihat mungkin bagaimana bentuk baju Rasulullah SAW di museum itu lebih besar, ageng Pak, besar. Tidak seperti gamis-gamis sekarang kan kecilnya ngepres ya begini. Tapi Rasul itu gamisnya lebih lebar, pada lebar. Itu lebar, sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah sering mengaput gamis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking sudah rapuhnya baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau punya baju kan suka ada Pak, di antara bapak-bapak atau saya pribadi ada baju yang favorit. Itu kadang isi sekomennya, baju teh eta deui. Padahal ngabubruk baju teh. Kadang baju yang sering dicuci ya, sering dijemur, sering dipakai itu lebih rapuh. Lebih cepat, apalagi dijemur dicuci, direndam dulu itu cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering dipakai, karena satu saja punya gamis, maka sering dijahit oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya sama semuanya. Karena haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hujjaz qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Budayl yani ibni Maisarah al-Uqaili an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusli. Panjang gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergelangan panjang tangannya itu sampai kepada ar-rusli. Rusli itu apa namanya? Ini pergelangan tangan. Tidak sampai itu sampai gini atau sampai di sini, tapi sampai di sini. Tidak sampai melebihi ini sudah sahih. Rasulullah gamisnya tangannya tidak melebihi sampai. Bahkan riwayatnya jelaskan gamis bawahnya tidak sampai kepada ziyadah min ka'ab. Ka'ab ini apa ini? Apa ini teh? Mata kaki tidak sampai melebihi mata kaki. Nah, ini ya. Isbal ya, kalau lebih isbal dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dicontoh oleh putri beliau dengan pakaiannya yang sederhana ya. Zuhudnya dicontoh oleh putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pernah saya jelaskan mungkin riwayat ini kan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca satu ayatnya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dan tidak ada satupun
para sahabat yang mampu menenangkan tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikarenakan para sahabat tidak ada yang mampu menenangkan tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inisiatif sahabat lainnya panggil putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya. Pasti Rasul akan reda nangisnya, ditenangkan oleh beliau. Maka ada sahabat yang memberanikan manggil siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dipanggillah. Maka karena panggilan itu untuk menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi apa adanya pakaiannya. Maka ketika masuk ke dalam masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menemui Rasulullah SAW, para sahabat histeris Pak, para teriak histeris. Ini riwayat saya dengar dari salah satu guru saya ya, di Sirah dibaca ketika ngaji Sirah. Para sahabat menjerit nangis. Allahu Akbar, melihat kondisi dengan sangat sederhananya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan diriwayatkan bahwasanya kondisi pakaian beliau lusuh, lecek, mohon maaf ya, lusuh. Bahkan terlihat ada tambalan-tambalan, bahkan kurang lebih 20 tambalan. Sallallahu alaihi wasallam itu. Maka para sahabat menjerit, berteriak histeris. Allahu Akbar, saya nangis terguguk-guguk melihat kondisi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat ada yang berdiri, ya Rasulullah, izinkan kami untuk memuliakan putrimu dengan membelikan pakaian termahal, terbaik, terindah. Maka Rasulullah, cukup, tidak usah. Karena meskipun kondisi Fatimah demikian, tapi beliau termasuk pimpinan surga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh beliau sangat mencontoh kepada aku, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan putrinya, dengan keluarganya. Ya, kita ibu-ibu, mohon maaf ibu ya, mbak-mbak ya. Koreksi kita pribadi kita masing-masing. Jika ada pakaian yang terlalu berlebihan, ya kadang suka update, apalagi bentar lagi Lebaran Pak ya. Bapak-bapak kadang ibu-ibu mah semuringah senang. Bapak kadang urat itu ada kerung, aduh itu. Ayah tuh dolar tanya aduh. Ibu mah senang, aduh Lebaran komo sudah dibawa ke mall, tingali diskon 50%, 70%, si bapak tambah murungkut, aduh. Si ibu senang. Mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada pakaian yang berlebihan. Kalau kita memang butuh diganti dengan yang baru, yang sudah tidak dipakai segera diinfakkan ke yang lain. Meskipun terlihat meski masih sayang, justru kalau dikatakan infak itu harus yang terbaik, yang paling kita cintai baru disebutnya infak terbaik. Maka demikian, jangan ditumpuk-tumpuk, karena saya yakin biasanya ibu-ibu itu ya, sesuai riset yang ada, penelitian yang ada, dua lemari itu penuh ke ibu-ibu pakaian. Biasanya demikian. Jadi kalau ada tumpukan-tumpukan pakaian yang jarang dipakai, itu tumpuk, dirapikan, diberikan kepada haknya. Demikian juga bapak-bapak, jika sudah update pakaiannya, dirapikan, dikasih kepada yang berhak ya. Mudah-mudahan jadi hisab kita tambah ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tegaskan, setiap yang kita pakai, setiap langkah kita, setiap pandangan kita, setiap gerakan dalam anggota badan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Mulut akan dikunci. Yang berkata, tangan kita, kaki kita, bahkan sesuatu yang kita pakai akan di hadapan Allah akan jadi saksi. Sajadah seberapa Pak? 5. Nah, semua dipakai sujud. Yang satu mah enggak, variasi aja di kamar. Nah, itu jadi. Ya. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita mendisiplinkan libas kita, pakaian-pakaian kita. Insyaallah ya. Mungkin sampai di sana dulu, mudah-mudahan manfaatnya. Senantiasa dari hari ke hari kita menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.